Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup dikejar berkat. Saya percaya bahwa semua orang ingin hidup diberkati. Tapi tahukah Anda bahwa berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat? Fokus kita di dalam hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Orang yang hidupnya berguna pasti dicari banyak orang. Orang yang berkualitas pasti berani dibayar mahal. Tahukah Anda bahwa berkat hanya sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita? Saya ingin mengencourage teman-teman yang bekerja, yang punya karir. Mari jadi berkat di dunia kerjamu. Tahukah Anda bahwa orang yang rajin itu memimpin dirinya sendiri? Amsal 10 ayat yang keempat berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau Anda ingin hidup diberkati, ingat berkat hanya akibat. Kalau Anda ingin jadi kaya atau hidup dalam diberkati dalam keuangan, pastikan Anda jadi orang yang rajin. Dimanapun Anda bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin itu punya inisiatif yang tinggi dan kemampuan memimpin dirinya sendiri. Setiap hari orang yang rajin itu punya target apa yang dia harus kerjakan hari itu dan apa yang harus dia selesaikan tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu dimarahi oleh atasannya. Kalau Anda ingin diberkati oleh atasanmu, jadilah orang yang rajin. Saya melihat ada tukang sampah yang selalu lewat setiap pagi di rumah kami. Tukang sampah ini baik sekali. Dengan sopan dia selalu menekan bel pintu rumah supaya orang yang bekerja di rumah kami bisa mempersiapkan sampah-sampah untuk diturunkan ke bawah. Dan tidak hanya mengangkut sampah yang ada, dia merapikan dan membersihkan area sekitar tempat sampah kami. Melihat orang yang begitu rajin ini, saya memberitahu orang yang bekerja kepada kami untuk selalu memberikan uang paling tidak seminggu sekali kepada orang yang mengambil sampah di rumah kami dan membagikan sembako juga untuk dia. Kita sebagai orang senang memberkati orang yang rajin, apalagi Tuhan. Saudara, saya ingin encourage juga untuk orang-orang yang bekerja kepada orang lain, Anda yang kerja kepada orang. Sepandai-pandainya Anda, sehebat apapun Anda, ada yang paling penting yang Anda harus jaga, yaitu karakter Anda. Karakter kita yang menentukan kita ada di mana. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tapi mereka lupa untuk hidup jadi berkat. Itu bukan hanya soal kemampuan saja, tapi hidup kita kalau mau jadi berkat harus ditunjang dengan karakter yang juga hebat. Mazmur 37 ayat yang ke-11 berkata begini, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan begini, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan diberkati dalam kelimpahan. Kalau Anda ingin jadi orang yang diberkati, jaga hatimu, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati sehebat apapun kemampuanmu. Bagi seorang atasan tidaklah nyaman, tidaklah merasa aman ketika harus mengangkat orang yang sekalipun dia hebat tetapi sombong. Satu kali saya pernah punya staff yang saya sangat percaya kepada orang ini, tetapi sayangnya karena dia tinggi hati, saya merasa tidak nyaman. Kalau kita ingin diberkati lebih, bukan hanya kita harus rajin, bukan hanya kita harus cerdas, bukan hanya kita harus mahir, punya keahlian, tapi dengar baik, kita harus jaga kerendahan hati. Berkat adalah akibat dari apapun yang kita bangun dalam hidup kita.